Oke guys, asik guys terus. Oke, sekarang kita mau sidang lagi. Hari ini tiga kali sidang berturut-turut dari jam 10 sampai jam Oke, baik, sampai jam 4. Ini yang terakhir. Kami dari jam 8. Dari 8 ya. Jadi ini bimbingan lagi, bukan penguji. Ya, yang mau disidang yang ini. Nih, ini orangnya. Mau dilihat? Kalau itu udah pernah udah satu kali aja. Kan udah pernah Jadi di video yang sebelumnya yang di atas ini, nah ini lihat ini batu sidang proposal. Nah kalau sekarang sidang skripsi. Semua sudah siap? Aman ya, sehat ya? Siap menanggung semuanya, risikonya semuanya. Gimana Pak Pemuji? Pembimbing. Satu, lanjut. Oke. Baik, lanjut. Kita akan lanjutkan. Saya bacakan dulu tuntutannya. Kita nanti akan dimulai dengan doa buka yang dibawakan oleh Bapak Raymond. Oh iya Bang. Bapak saya tadi pagi belum buka. Nanti doa tutup Bapak Raymond. Halo Bapak. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan kasih waktu ke Shannon paling lama 10 menit lah selama-lamanya untuk presentasi untuk demo program aplikasi. Kemudian nanti dari penguji akan memberikan beberapa pertanyaan dan mungkin masukan-masukan untuk melengkapi dan memastikan hasil penelitiannya. Setelah itu akan diadakan rapat. Informasi di zaman ini berkembang dengan sangat pesat dan komputer kini menjadi lebih meluas, tidak hanya menjadi alat pembantu untuk hitung seperti yang diciptakan, tetapi juga sekarang bisa untuk menyelesaikan masalah atau mendiagnosa penyakit, bukan hanya penyakit yang membutuhkan rumah sakit maupun penyakit mental atau penyakit kecanduan game online. Oleh karena itu, saya memilih judul Sistem Pakar Diagnosa Gejala Kecanduan Game Online berbasis web. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana proses mendiagnosa gejala kecanduan game online. Yang kedua, bagaimana merancang sistem pakar diagnosa gejala kecanduan game online berbasis web. Maksud dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan sistem pakar dan mendiagnosa gejala kecanduan game online. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kelayakan sebuah sistem pakar dalam mendiagnosa gejala kecanduan game online. Tujuannya memberikan kemudahan dalam mendiagnosa seseorang terhadap kecanduan game online dan juga memberikan kemudahan dalam informasi kategori terhadap kecanduan game online. Batasan masalah, perancangan program aplikasi sistem pakar menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database management system MySQL. Kategori hasil dari sistem pakar yaitu mild, rendah, moderate, sedang, dan severe, tinggi atau parah. Penggunaan sistem pakar ini yaitu pada remaja berusia 12 sampai 17 tahun. Manfaat penelitian ini sangat bermanfaat untuk memberikan solusi dengan cepat dan tepat untuk mendiagnosa kecanduan game online pada seseorang, dan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti terutama tentang hal yang berhubungan dengan diagnosa kecanduan game online. Ini ada tabel jenis perilaku kecanduan game online ada 3, ada rendah, mild, sedang, moderate, tinggi, severe. Ada gejalanya, ada 12 gejala. Terus dan juga ada solusinya. Nah, masuk ke use case.
Di use case ini user atau pengguna umum harus melakukan registrasi, lalu bisa login, lalu bisa didiagnosa. Admin akan berkuasa atas data gejala, jenis, dan solusi. Terus ini ada activity diagram. Seperti activity diagram login pada umumnya harus input username dan password. Kalau benar masuk, kalau tidak invalid. Activity diagram input gejala diagnosanya, gejalanya diinputkan, terus di run. Kalau benar muncul, terus diupdate sama seperti diinput, hanya diganti. Terus ini adalah kelas diagramnya. Ini masuk ke dalam program ini. Sebelum ini programnya, kita sebagai pengguna baru yang belum pernah menggunakan akan meregistrasi dengan email address. Contohnya ini adalah user dan kita bisa menginput password user. Register, ketika sudah terregister langsung masuk ke halaman login. Ini masukkan 1. Dan ini bisa memilih hak akses admin atau user. Karena kita user, kita memilih user. Sign in. Nah, di sini kita bisa langsung mulai diagnosa. Kita contohkan. Kalau tidak sesuai dengan metode yang ada, backward chaining yang menggunakan metode itu, maka tidak akan ada hasilnya. Kalau ini kita bisa mulai lagi. Contohnya nah, kalau sesuai dengan metodenya maka akan keluar hasilnya. Sebenarnya seperti yang ini. Berdasarkan penelitian TEDISI, Anda berada pada tingkat kecanduan rendah. Kita bisa untuk melihat, karena ini adalah mendiagnosa gejala kecanduan, jadi ada histori sehingga bisa dilihat apakah ada penurunan atau kenaikan. Terus kita masuk ke admin. Nah, di admin ada data jenis perilaku dengan kodenya, data gejalanya, solusi, dan ini yang tadi saya bilang menggunakan metode backward chaining dengan variabelnya 0 dan 1. Jadi kalau tidak sesuai, tidak akan keluar hasil seperti yang pertama saya contohkan. Dan ini usernya yang sudah kami coba. Masuk ke kesimpulan. Setelah menganalisis sistem dan permasalahan yang telah terjadi, maka saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, aplikasi ini menggunakan metode backward chaining sebagai rules yang menentukan tingkatan diagnosa gejala kecanduan game online. Yang kedua, dengan adanya aplikasi berbasis web ini akan mempermudah masyarakat untuk mendiagnosa apakah mereka kecanduan game online. Yang ketiga, aplikasi yang dibuat ini menghasilkan output yang merupakan solusi untuk mengatasi user yang mengalami kecanduan
kecanduan game online. Saran, berdasarkan penelitian ini saya menyarankan yang pertama untuk daftar gejala dan rules dapat ditambahkan atau bisa lebih dikembangkan lagi dengan metode backward chaining. Yang ketiga, harapan saya agar aplikasi ini dapat dikembangkan lagi secara maksimal agar dapat lebih membantu bukan hanya remaja tapi juga orang dewasa yang kecanduan game online. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan, Pak Haji. Pengen nyobain dong jadi korban, boleh nggak? Jadi diagnosa. Nggak apa-apa, nanti kau isi aja. Nggak ada sebenarnya. Real kasus. Karena kebetulan ya saya Lagi lagi kecanduan di dia. ya. Soal tau parah ternyata kan terus bertobat. Di penelitian lebih tinggi seharusnya. Mau register atau? Oh sama-sama. Oke. Langsung aja. Apa lagi bisa? Harusnya berhubungan ya. Terkait masalah masuk ke tujuan. Mengetahui bagaimana cara satu bagaimana proses mendiagnosa gejala kecanduan game. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dalam mendiagnosa seorang terhadap bagaimana proses mendiagnosa. Nyambung kayaknya itu. Kedua, bagaimana merancang sistem pakar diagnosa gejala kecanduan, memberikan kemudahan dalam informasi. Nanti disesuaikan dulu itu ya. Lalu kesimpulan, apabila aplikasi ini menggunakan metode backward chaining sebagai rules yang menentukan tingkat diagnosa. Nah, kau harus menjawab identifikasi masalah tadi, bagaimana proses mendiagnosa gejala kecanduan. Itu yang harus kau jawab di sana. Tentang komponen-komponen dari sistem pakar. Kalau nggak salah yang lalu saya tanya ini, komponen sistem pakar. Itu apa aja isinya? Ada 4. Nah, apa aja? Di mana dia tulisnya? Di browser ada Kedua di halaman 7. Yang terbuka mesin inferensi. Oke. Lalu di mesin inferensi itu nanti ada ada metode forward chaining dan backward chaining. Oke. Saya mau tanya itu aja tentang metode itu aja. Itu sudah. Mulanya kan karena masalah ini. Halaman 9 ada kan? Karena Kalau forward chaining itu datanya digunakan sebagai aturan baru berjalan. Kalau backwardnya ini kan datanya jadi variabelnya bukan aturannya. Aturannya kan ada 3. Kalau yang ini iya dia tanda variabel apa maksudnya? Jadi kalau forward itu dari masalah dari solusi, kan? Nah, kalau backward dari solusi, Melihat masalah. ya. Lalu nanti kau jelaskan itu tentang di bab 3 tambahkan tentang variabel-variabel ini tadi, yang gini, ya. Penentuan untuk melakukan itu sama penjelasan tentang penggunaan rules backward chaining terhadap punyamu, ya. Diperjelas. Dan ini kan kamu nggak bisa jelaskan nih. Kasih teorinya. Kemudian gejala kecanduan game. Dari mana kau menentukan gejala-gejala ini? Bahwa ini bisa disebutkan sebagai penyebab atau penilai terhadap gejala kecanduan. Nanti kau menyatakan bahwa Serge ini dia severe, tinggi, parah, kecanduan parah. Berdasarkan judgement ini tanpa didukung penelitian yang lain ada. tapi graf solusinya
Itu harus masuk di penjelasan penelitian tadi. Iya. Harus masuk di penjelasan teori itu. Ada yang Ada. tapi cuma tentang game online-nya. Gejalanya nggak saya di situ. Tuh, enggak. Harus ada ini, ya. Harus ada teorinya bahwa si ini pasti di penelitian psikologi banyak yang pasti. G1, G2 sampai G12 ini, ya, kalau masih baru G7 sekarang kan? Iya. Pertemuan G7 yang sering terjadi kan? G20 ada kok. Oh, G20 ada ya? Ya, siapa konsultannya? Ada menggunakan konsultan atau ini coding sendiri? Ada teman-teman yang paling ngajarin? Oh kakak, Iya. oh kali ini menggunakan kakak konsultan, bukan Raminson ya? Soalnya dari kemarin, si Raminson banyak jadi konsultan. Kakak yang bantu. Oke, masih ada Pak J? Sudah. Ya ditutup dulu ya. Dengan Dari hasil penilaian itu kami menyatakan bahwa saat ini kamu sudah dinyatakan lulus untuk mata kuliah ini, skripsi 2. Ya, masih ada mata kuliah lain? atau pilihan Pilihan berapa SKS lagi? seremon sama seremon. Oh iya iya. Dua mata kuliah pilihan. Ada 2 mata kuliah. Multimedia satu. Oh iya benar. Nah, jadi itu sebabnya kita tidak mau menyatakan bahwa kamu sudah lulus sarjana kan. Lulus mata kuliah skripsi 2 dengan syarat bahwa ada banyak masukan-masukan tadi itu kamu harus selesaikan ya. Dan waktumu sangat singkat. Kejadian-kejadian selama ini yang menghilang lama itu tidak boleh terulang sampai sisa waktu ini, sampai tanggal 13 Mei itu semua sudah harus beres. Ada checklist nanti dari dekan itu sudah harus terchecklist semua. Itu sudah terbundel ya. Kalau itu tidak, berarti kamu tidak masuk ke daftar wisudawan ya. Apa pesan-pesanmu yang kamu mau tinggalkan untuk fakultas kita atau untuk kami? Silahkan. Baik, terima kasih. Pertama, saya minta maaf, saya Elmore, maksudkan saya bandel, agak bandel itu. Ya benar, kalau kata Elmore, saya bukan cuma di sini dibandingkan dari SD sampai sekarang saya dibandingkan. Terus kalau sama kakak kan kita paling deket kan umurnya, jadi memang kalau dia kuliah komputer dia mau gitu, jadi mungkin papa atau orang tua saya Jangan. nggak apa-apa. Iya nggak bisa kan lagi. Boleh diambil. Ada senang dong. Berarti sudah siap dong. Enggak, tadi Pika nangis, jadi Pika beli nih. Oh iya iya iya. Jadi kadang-kadang kalau lihat di indeks prestasi saya juga ada yang turun banget, ada yang naik banget gitu. Jadi biasanya kalau yang turun banget itu saya ya apa ya, kalau manusia kan dipaksa kayak robot terus kadang-kadang capek gitu kan. Jadi kayak kalau saya jatuh atau nilainya turun ya saya lagi capek aja gitu. Nggak personal atau saya nggak benci atau nggak suka itu bukan gitu, tetap saya menghormati sebagai dosen, sayang juga sebagai dosen yang memberikan ilmu pendidikan yang baik di UNAI gitu kan. Cuman kan saya manusia biasa gitu, apalagi saya perempuan agak-agak baper dikit mungkin kadang-kadang. Melo. Iya kan, kadang-kadang mungkin melo atau gimana gitu kan. Tapi itu yang saya mau bilang itu nggak personal, bukan menurut masalah pribadi atau
atau apa ke dosennya, enggak. Saya tetap menganggap dosen-dosen saya yang terbaik gitu itu dia. Kalau misalkan jangan ser-ser gak usah diupload ya, ser malu. Orang mati kok. Kalau buat Unai adalah tempat proses pendewasaan diri terbaik buat saya gitu, karena nggak semua yang sini saya belajar, nggak semua yang kita mau kita dapatkan, nggak peduli kita punya apa, mau punya materi, mau punya tampang, itu nggak menjamin kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Kalau buat Seraiman, you're the coolest teacher ever. You're the coolest teacher ever. Kalau buat Bang Jay, makasih Bang Jay. Pertama kali Bang Jay ngajar saya, Bang Jay udah ngasih kompensasi yang gak pernah saya dapatkan seumur hidup, yaitu kalau lagi galau atau putus cinta dikasih 1 kali PES gak masuk kelas. Kalau buat serba lopak ya serba lopak nggak ribet, simple. Serba lopak sama Mem Sherlyn sama, nggak ribet, simple. Kemauannya diikutin dengan baik, hasilnya pasti baik. Itu sih. Pesan-pesan kan ya? Pesan buat Raymond, you do you. Semoga subscribernya bisa 1000. Buat Sir Palopak, jangan galak-galak lah buat anak tingkat 1 Sir. Buat Sir Elmore, jangan terlalu pendiam Sir di kelas. Kadang-kadang kami mau nanya, antara bingung Sirnya lagi bad mood apa emang pendiam atau gimana. Kalau buat Bang Jay, you're good enough so far. Palingan cuma tambahin lah Sir, kalau Bang Jay putus cinta kan 2 kali lah. Itu cukup sekali, berkali-kali saya lagi. Galaunya udah antar di luar, ada kakak saya, dia tanya kenapa saya nangis, dia nangis. Oh, gitu. Dia lebih melo. Oke, terima kasih masukannya, itu masukan yang baik buat kami, dan kami berharap bahwa yang kamu ceritakan itu yang baik-baik tadi kamu ceritakan keluar. Ya, yang saya galak-galak kalau sudah cerita. Ya. Jadi sidang skripsi hari ini udah selesai. Jadi yang terakhir mahasiswa ini, Sir jatuh. ya nggak apa-apa. Ini mahasiswa ini dia tadi terharu, ya. Ini lihat mukanya. Jadi videonya yang pertama sidang proposal tuh bisa lihat di atas sini. Nah, ini sidang dia. Dia senang karena hari ini dia udah selesai skripsinya. Ya. Ini kakaknya, ini mantan temennya ini. Mantan. Oke, jadi sidang hari udah selesai, ditutup sama si Shannon tadi sudah selesai. Oke, saya balik ya. Enggak apa-apa, sampah. Saya balik ya. Ya. Jadi saatnya menutup. Jadi hari ini lumayan banyak yang sidang berturut-turut dan sudah selesai. Oke, jadi itu sidang skripsi di Fakultas Teknologi Informasi Unai. Oke, kalau yang mau daftar aja ke sini. Dosennya dosen-dosen gaul, dosen-dosen milenial. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat video-video yang nanti yang akan datang. Ya. Tonton aja terus channel ini. Bye, sampai jumpa.